P5 yang ketiga ini bertema kearifan lokal. Kami memberinya judul Milem Sadaya Mikawanoh Lemur Ngariksa Budaya. Kalimat tersebut merupakan bahasa Sunda. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu mengenali lingkungan dan melestarikan budaya. Dimensi yang kami pilih ada 3. 1. Kebinekaan global dengan elemen mengenal dan menghargai budaya. 2. Bergotong royong dengan elemen kolaborasi dan kepedulian. Serta yang ketiga, kreatif dengan elemen menghasilkan gagasan, tindakan yang original, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif masalah. Dengan tujuan yang pertama, inspirasi untuk mengenal budaya dan mengobservasi lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, cipta untuk berlatih kesenian dan membuat produk kesenian. Kemudian aksi untuk memberikan ruang peserta didik mempresentasikan hasil temuannya selama observasi dan selebrasi kesenian yang sebelumnya sudah dilatih. Adapun alur kegiatannya sebagai berikut. Tahap pengenalan, kami mengenalkan dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari dengan memberikan materi tentang kearifan lokal secara umum. Selanjutnya, tahap kontekstualisasi. Peserta didik menggali keunikan budaya di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Lalu, tahap refleksi. Peserta didik mempresentasikan hasil produk dan melakukan evaluasi serta refleksi. Kemudian, tahap aksi. Peserta didik merumuskan peran yang dapat dilakukan di aksi nyata. Pelaksanaan P5 yang ketiga ini dimulai pada tanggal 20 Februari sampai 3 Maret 2023 dan expo-nya tanggal 16 Maret 2023 bertempat di SMP Negeri 39 Bandung dan dilakukan oleh seluruh peserta didik kelas 7 yang terbagi ke dalam 8 kelas. Masing-masing kelas meneliti daerah yang berada di sekitar SMP Negeri 39 Bandung. Kami menggunakan metode kuesioner untuk menentukan daerah yang akan peserta didik teliti. Hasilnya, kelas 7A meneliti daerah Blok Buek, 7B Blok Salak, 7C Blok Tengteng, 7D Blok Aci, 7E Blok Mahkelung, 7F Blok Sawah, 7G Blok Aci, dan 7H Blok Lebak Sari. Nama-nama tersebut unik kan? Hal inilah yang menjadi dasar kami ingin meneliti daerah-daerah tersebut. Karena tentunya pemberian nama-nama unik itu pasti memuat sebuah cerita yang lokal banget. Untuk konsep kegiatan P5 ini, peserta didik tiap kelas dibagi ke dalam 3 kelas ahli. Kelas observasi, kelas desain, dan kelas budaya. Untuk kelas observasi, peserta didik belajar tentang teks observasi dan kaidah wawancara. Materi tersebut diberikan untuk menunjang kelas observasi saat menggali keunikan budaya di lingkungannya. Keunikan yang dimaksud, kisah di balik pemberian nama daerah tersebut, makanan khas, hingga larangan. Jadi, peserta didik kelas observasi memang disiapkan untuk turun ke lapangan mewawancarai masyarakat di daerahnya. Dengan output berupa laporan hasil observasi yang harus peserta didik presentasikan. Kemudian, untuk kelas desain, peserta didik belajar membuat logo daerah, membuat brosur tentang daerahnya, dan membuat video liputan tentang daerah yang peserta didik observasi. Lalu, untuk kelas budaya, peserta didik belajar untuk melestarikan budaya seperti belajar tarian kasreng, tarian gondewa, dan tarian heleran, serta pencak silat yang dipadukan dalam drama kolosal Sasakala Cigondewa. Nah, naskah drama ini karya original dari guru SMP 39 loh. Keren kan? Expo P5 yang ketiga dilaksanakan pada 16 Maret 2023. Tiap kelas diberi tempat berupa stand yang harus mereka hias sesuai dengan keunikan daerah yang mereka observasi. Misalnya, kelas 7C yang mengobservasi Blok Tengteng. Di stand mereka menjual produk tengteng yang merupakan makanan khas daerah tersebut. Bahkan maskot mereka pun didandani dengan tengteng loh. Unik ya.
P5 ini menurut saya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata bagi peserta didik sehingga apa yang mereka alami dapat memberikan kesan yang mendalam.